Assalamualaikum. Selamat datang di channel Kosakata Bahasa Inggris. Kali ini kita akan belajar tentang arti, kaidah, dan contoh kalimat menggunakan kata until, till, dan so far. Kita masuk pada kaidah penggunaan kata until. Kaidah pertama, until dapat diikuti oleh adverb of time atau kata keterangan waktu. Contohnya, this program is valid until tomorrow. Lihat pada kalimat ini. Until diikuti oleh kata tomorrow, yaitu salah satu keterangan waktu. Kaidah kedua, until diikuti oleh simple present tense. Contoh kalimat, Rosma will wait until she hears from her husband. Pada kalimat ini, until diikuti oleh hear, yaitu salah satu contoh verb bentuk simple present tense. Until juga dapat diikuti oleh present perfect tense. Contoh kalimat, Rosma will wait until she has heard from her husband. Kita lihat di sini bahwa until diikuti oleh has heard, yaitu bentuk present perfect tense. Terakhir, until diikuti oleh past perfect tense. Contoh, Rosma waited until the bus had left the station. Had left adalah bentuk past perfect tense. Kapan kita menggunakan past perfect tense seperti contoh pada kalimat ini? Yaitu ketika kita menceritakan peristiwa yang telah lampau. Misalnya, ketika kita menceritakan si Rosma ini pekan lalu misalnya, ia menunggu seseorang sampai bis telah pergi meninggalkan stasiun. Jadi, dengan kondisi ini kita menggunakan past perfect tense. Kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu apa perbedaan antara kata until dan till. Dari segi makna, sebenarnya until dan till bermakna sama, yaitu sampai atau hingga, dan yang semisal dengannya. Nah, disinilah letak perbedaannya. Kita biasanya menggunakan kata yang lebih singkat atau till dalam percakapan sehari-hari. Jadi, lebih sering kita gunakan till pada daily conversation. Namun pada penulisan formal, kata until lebih sering digunakan. Selanjutnya, apa sih perbedaan until dan so far? Mari kita lihat tabel perbedaan berikut. Until now digunakan jika keadaan atau situasi telah berakhir atau kondisi telah berubah. Contohnya, I have never done it until now. Penjelasannya, saya belum pernah melakukannya sampai saat ini. Namun, sekarang atau besok misalnya, saya telah melakukannya atau akan melakukannya. Sedangkan so far digunakan jika keadaannya sampai sekarang tidak berubah atau situasinya tetap alias tidak ada perubahan. Contoh, I don't have that information so far. Saya belum punya informasi itu sampai saat ini. Nah, ini dengan penekanan, sampai sekarang pun saya masih belum punya informasi tersebut. Kita lanjut ke sinonim so far. Untuk variasi penulisan atau ucapan, kita bisa menulis atau berkata thus far sebagai pengganti so far. Contohnya, I'm happy with this condition thus far. Kita sampai pada segmen terakhir. Pada segmen ini saya berikan contoh kalimat lainnya yang menggunakan kata so far atau until. Contoh kalimat pertama adalah kalimat yang menggunakan kata so far so good. I like my new job. So far so good. Kemudian, contoh dengan menggunakan frase until further notice. Our office will be closed until further notice. Contoh terakhir,
yaitu kalimat menggunakan frase till you drop. My big dream makes me fight till I drop. Oke, saya berikan bonus satu contoh lagi. Rahma and Rosma are going to shop until they drop. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Silakan komentar jika ada pertanyaan, dan subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng untuk mengetahui informasi video pelajaran terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.